Anda pernah nggak sih ditawari investasi yang katanya untungnya pasti setiap bulan tanpa gagal? Nah, hati-hati ya. Hari ini kita bakal bongkar tuntas salah satu modus penipuan yang lagi marak banget di Indonesia, yaitu jebakan investasi ternak ayam. Nah, ini dia umpannya. Janji surga kayak gini nih yang dipakai buat menjerat ribuan orang yang mungkin gak curiga sama sekali. Kedengarannya terlalu bagus untuk jadi kenyataan kan? Oke, jadi gimana sih penipuan ini biasanya dimulai? Dan yang lebih penting, siapa aja orang-orang yang paling gampang jadi korbannya? Yuk kita bedah. Para penipu ini pinter banget milih target. Mereka nggak asal-asalan. Biasanya yang diincar itu para pensiunan yang baru dapat uang pesangon. Atau karyawan yang pengen punya pemasukan tambahan tapi nggak mau repot. Bahkan masyarakat di desa yang punya tabungan tapi awam soal investasi juga sering jadi sasaran empuk mereka. Oke, sekarang mari kita intip ke belakang layar. Kita lihat gimana cara mereka membangun semua ini sampai kelihatan begitu profesional dan meyakinkan. Dan disinilah kita bisa lihat betapa rapinya cara kerja mereka. Ada 5 langkah sistematis. Awalnya mereka nawarin kandang virtual, jadi Anda merasa punya aset tanpa perlu repot. Terus mereka janjiin keuntungan yang nggak masuk akal tingginya. Biar lebih meyakinkan, mereka kasih sertifikat palsu dan dokumen-dokumen yang kelihatannya resmi banget. Nggak cuma itu, mereka bahkan kirim laporan produksi bohongan dan ngasih pembayaran di awal-awal buat mancing kepercayaan Anda. Ujung-ujungnya, ini semua cuma skema Ponzi. Jadi harus jelas ya, uang yang dibayarkan ke Anda itu bukan hasil jual telur atau ayam. Sama sekali bukan. Itu cuma uang dari investor baru yang diputar untuk bayar investor lama. Gali lubang, tutup lubang. Nah, sekarang kita masuk ke jantung penipuannya. Kita bakal lihat kenapa dari segi hitung-hitungan finansial saja janji mereka itu mustahil. Coba deh kita pikir bareng-barang. Untung 10% setiap bulan itu kan artinya 120% dalam setahun. Pertanyaannya, apa ada bisnis ternak ayam di dunia nyata yang bisa menghasilkan keuntungan sebesar itu? Ini pertanyaan kritis yang harus selalu Anda ingat. Dan lihat ini, grafiknya menunjukkan perbedaan yang luar biasa jomplang. Janji manis mereka itu bisa sampai 6 kali lipat lebih tinggi dari keuntungan maksimal bisnis peternakan ayam yang paling sehat dan sukses sekalipun. Jauh banget kan? Di satu sisi, penipu menjanjikan keuntungan yang stabil, tetap, pasti, dijamin. Padahal, kenyataan di lapangan, bisnis agrikultur itu sangat nggak bisa diprediksi. Harga pakan bisa naik, harga telur bisa turun, belum lagi ada risiko penyakit ternak. Jadi, janji keuntungan tetap itu jelas-jelas mengabaikan semua risiko bisnis yang nyata. Ini dia tes logika paling pamungkas. Kalau memang ada bisnis yang bisa untung 120% setahun, buat apa mereka repot-repot cari uang dari investor kecil kayak kita? Logikanya, bank-bank besar pasti udah antri buat nawarin pinjaman modal ke mereka. Oke, setelah tahu semua triknya, sekarang waktunya kita membekali diri. Anggap saja ini daftar periksa pribadi Anda untuk bertahan dari serangan penipuan serupa. Ini checklist yang wajib Anda ingat. Pertama, tanyakan pada diri sendiri. Keuntungannya masuk akal nggak? Terlalu tinggi dan stabil? Kedua, cek izinnya. Apakah cuma izin usaha biasa atau benar-benar izin investasi resmi dari Otoritas Jasa Keuangan alias OJK? Ketiga, dan ini penting, boleh nggak kita datang langsung ke peternakannya kapan saja tanpa janjian? Kalau mereka menjanjikan balik modal dalam waktu kurang dari setahun, itu juga lampu merah. Kalau ada satu saja yang aneh, lebih baik mundur. Nah, kalau dari tadi Anda menyimak dan merasa, waduh, ini cerita saya banget, jangan langsung panik. Belum terlambat untuk bertindak. Ini beberapa langkah cepat yang harus Anda ambil. Ini rencana aksinya. Pertama, selamatkan semua bukti yang Anda punya. Kontrak, bukti transfer, rekaman percakapan, apapun itu. Kalau bisa, langsung datangi kantor dan lokasi peternakannya. Setelah itu, segera laporkan ke Satgas, pasti OJK. Buat juga laporan polisi, dan ini akan jauh lebih kuat kalau Anda melapor bersama korban-korban lainnya. Terakhir, ada opsi gugatan perdata atau PKPU. Ini adalah upaya hukum untuk mencoba menyita aset perusahaan. Ini adalah kesempatan terbaik Anda untuk menuntut pertanggungjawaban mereka. Jadi, pelajaran penting dari semua ini bukan cuma tentang penipuan peternakan ayam, tapi tentang bagaimana kita bisa berpikir lebih kritis terhadap tawaran investasi apapun di masa depan. Karena modus telur emas dengan berbagai bentuknya akan selalu ada. Pertanyaannya adalah, lain kali kalau ada tawaran serupa, apakah kita sudah cukup jeli untuk mengenali jebakannya?